Berjumpa lagi bersama saya Tamti Nugroho. Hari ini kita akan belajar untuk kelas 3. Materi di kelas 3 ya, kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku. Subtemanya adalah aneka benda di sekitarku. Pembelajaran yang pertama, anak-anak bisa menyiapkan tema 3-nya. Bukan untuk tema 3-nya, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran yang pertama. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk anak-anak selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan walaupun sedang di rumah, menjaga jarak. Kakak ataupun ayah ibu yang berpulang dari bekerja kemudian memakai masker, selalu mencuci tangan sebelum makan. Sebelum pelajaran kita mulai, adalah berdoa dulu. Berdoa dengan menunjukkan berdoa agar kita dalam pembelajaran diberikan kelancaran dan kemudahan, dan ilmunya bisa kita manfaatkan bagi usaha dan bangsa. Anak-anak, kita perhatikan itu benda apa ya? Ya, kalian gunakan pensil, betul sekali, pensil. Selanjutnya, nah ini anak-anak selalu membukanya buku, betul sekali, berarti anak-anak selalu belajar di rumah. Ini itu adalah buku. Kemudian ini ada apa lagi ya? Namanya adalah penghapus. Iya, betul sekali, penghapus apa? Penghapus papan tulis. Dari ketiga itu, apakah gambar tersebut merupakan contoh benda? Contoh benda atau bukan ya? Kira-kira. Iya, betul sekali. Ketiga gambar tersebut adalah contoh benda. Nah, dari ketiga benda itu bisa kita sebut ciri-cirinya benda apa coba? Iya, bisa dipegang, bisa kita lihat, itu ciri bendanya. Kalau tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, itu namanya bukan benda. Betul sekali. Nah, anak-anak harus selalu diperhatikan, harus bisa membedakan mana benda, mana yang bukan benda, karena hal itu nanti sebagai dasar kalian dalam mengikuti pembelajaran di tema 3. Benda. Nah, sekarang benda itu, teman-teman, ternyata benda dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah benda yang hidup. Nah, ada benda hidup. Benda hidup itu benda yang bisa bernafas, kemudian bisa dipegang, kemudian bisa berjalan, membutuhkan makan, itu namanya yang hidup. Jika yang kedua itu adalah yang tak hidup. Jika yang tak hidup itu yang tidak bernafas, tidak membutuhkan makanan, dan lain sebagainya, tidak bisa bergerak. Nah, sekarang mari kita bedakan mana yang benda hidup, mana yang benda tak hidup, mana yang tergolong benda, dan mana yang tergolong bukan benda. Coba, ini ada apa? Api, betul, api unggun. Nah, yang selanjutnya ada botol. Botol berisi air. Botol berisi air dan api itu termasuk benda atau bukan? Kalau api, oh ya, bukan. Tapi kalau botol termasuk benda, bendanya yang tidak hidup, betul sekali. Ya, selanjutnya cahaya. Nah, cahaya itu nanti termasuk benda atau bukan ya? Kemudian ada ember termasuk benda atau bukan ya? Oh iya. Kemudian nanti ada kelinci itu termasuk benda atau bukan? Kemudian yang hidup atau yang tidak hidup ya?
contohnya ada apa itu OT atau radio ya, radio itu nanti termasuk benda atau bukan? Coba yuk Pak, saya kasih waktu 1 menit, coba. Nah, dari yang pertama, oke, yang menjawab kalau cahaya itu bukan benda, betul sekali, kalian hebat, pintar. Kemudian ada ember, kemudian ada kelinci, ada radio, itu termasuk benda, tetapi kelinci itu adalah benda yang hidup, betul. Iya, namanya adalah benda hidup. Selanjutnya adalah sifat fisik benda. Nah, sekarang sifat fisik bendanya, pertama dilihat dari ukurannya. Nah, sifat fisik benda, kalau kita melihat benda itu ukurannya dilihat, ukurannya besar atau kecil, ukuran bendanya itu sifatnya. Kemudian yang kedua, bentuknya. Pasti kalau kita melihat itu selain ukurannya, itu besar, itu kecil, itu kemudian bentuknya, bentuknya seperti apa ya, kotak atau runcing. Nah, bentuknya kotak atau runcing. Kotak itu bisa persegi panjang, runcing itu yang lancip, bisa kerucut, bisa yang segi 3. Nah, seperti itu bentuknya. Selanjutnya adalah warnanya. Pasti kita juga akan memperhatikan warna dari benda yang akan kita pegang. Warnanya entah merah atau biru atau kuning, warna biru misalkan kebun. Baiklah, mari kita identifikasi untuk sifat benda yang pertama. Sifat fisik benda yang pertama tadi adalah sifatnya adalah ukuran, dilihat dari ukurannya. Nah, kita lihat dari ukurannya. Nah, ukurannya termasuk ukuran yang besar atau ukuran yang kecil. Di situ ada almari. Nah, almari ini kira-kira termasuk benda yang besar atau kecil ya anak-anak ya? Betul, besar. Iya, almari itu termasuk benda yang besar. Kemudian yang selanjutnya ada benda ban. Iya, ini ban, bisa ban motor, bisa ban sepedamu, bisa ban truk. Tapi kalau yang ini yang kita tampilkan adalah ban sepeda. Ban sepeda itu juga termasuk benda karena bisa kita lihat, bisa kita pegang. Nah, ban itu termasuk, kalau dari sifat fisiknya termasuk benda besar atau kecil. Iya, betul sekali, benda kecil. Yang selanjutnya adalah kursi. Kursi itu adalah benda yang kita gunakan untuk duduk, betul. Nah, kursi itu termasuk benda apa? Besar atau kecil? Iya, benda besar. Walaupun ada benda kursi yang kecil ada, tetapi di sini ini adalah kursi duduk yang besar kalau dilihat dari model gambarnya seperti itu. Selanjutnya adalah buku. Nah, kalau buku pasti anak-anak sudah paham, buku ini termasuk sifat memiliki sifat benda dengan ukuran yang kecil, betul sekali. Kemudian sifat fisik benda berdasarkan bentuk, nanti ada kotak, ada runcing. Nah, contoh bola, kemudian ada figura foto, tuh figura foto, kemudian ada rambu-rambu. Kalau anak-anak pernah ke lalu lintas ikut bapak ke kota, itu ada rambu-rambu. Nah, kemudian ada batu, kemudian ada, nah ini apa ini, yang punya siapa? Iya, tempat untuk memasukkan uang atau kartu identitas, dompet, betul sekali.
Kemudian ini yang suka permainan ini siapa? Ini namanya papan catur. Nah, bola itu termasuk benda juga. Nah, bentuknya itu sebenarnya itu bentuknya lingkaran atau bulat. Kemudian untuk yang kemudian untuk ini adalah figura. Figura ini bentuknya kotak, betul. Kemudian ini adalah apa ya namanya tadi, rambu-rambu, bentuknya runcing karena ada lancip-lancipnya, ini runcing. Nah, kalau runcing itu ada lancipnya ya. Ini pun kotak juga ada lancipnya, tetapi ini bentuknya lancipnya itu tumpul. Kemudian yang selanjutnya ini ada dompet. Dompet bentuknya kotak. Kemudian di sini pun juga ada namanya adalah batu. Nah, batu ini karena tidak beraturan disebut juga dengan bentuknya runcing. Dan ini ada papan catur. Papan catur bentuknya adalah kotak. Iya. Jadi anak-anak kelas 3 harus sudah bisa membedakan bentuk kotak maupun runcing, itu harus bisa membedakan. Kemudian ini ada satu lagi jam. Nah, yang punya jam waker di rumah siapa? Coba dilihat jam wakernya bentuknya runcing atau kotak. Nah, ada beberapa macam. Kalau yang di sini yang ditampilkan bentuknya adalah runcing. Selanjutnya sifat fisik benda berdasarkan warnanya. Tadi ada warnanya macam-macam, ada merah, biru dan lain sebagainya. Seperti ini adalah apa ya namanya, gelas ya. Ini gelas, warnanya apa? Warnanya biru. Nah, di sini ada lagi gelas, sama-sama gelas tapi beda warnanya. Ini warnanya apa, silver, abu-abu, betul. Nah, ini juga benda ini kalau anak-anak yang tidak tahu, ini namanya adalah botol tinta. Iya, botol tintanya warnanya apa? Ungu, betul sekali, ungu. Nah, pensilnya ada dua. Pensilnya ada dua, yang satu berbentuk berwarna ungu, yang satunya berwarna apa ini, kuning, betul. Selanjutnya penghapus. Penghapusnya warnanya apa ya itu teman-teman? Warnanya adalah kuning ya. Iya, sama dengan pensil ini warnanya, sama dengan pensilnya. Nah, itu adalah sifat-sifat fisik benda. Tadi kita sudah mempelajari. Alhamdulillah, pelajaran untuk hari ini sudah selesai. Kita simpulkan untuk materi hari ini yang sudah dipelajari adalah satu, benda itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu benda hidup dan benda yang tak hidup. Benda hidup itu adalah benda yang membutuhkan makanan, membutuhkan udara, itu namanya benda hidup. Benda yang tidak hidup adalah benda yang tidak membutuhkan makanan, yang tidak membutuhkan udara, air, itu benda yang tidak hidup. Contohnya kalau benda itu bisa kelinci, kemudian tumbuhan, kemudian berikan. Kalau yang benda tidak hidup tadi ada pensil, ada buku, ada TV. Nah, itu adalah benda-benda yang tidak hidup. Kemudian ciri-ciri benda itu sifatnya dibedakan menjadi tiga. Dilihat dari ukurannya besar atau kecil, kemudian dilihat dari warnanya apa, kemudian ada sifat fisik benda lagi adalah bentuknya kotak atau runcing atau dan lain-lain. Ya, untuk terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk anak-anak semuanya selalu tetap di rumah, menjaga diri di rumah agar terhindar dari
penyebaran COVID-19. Kemudian kalau di rumah harus menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak minimal 1 meter, kemudian cuci tangan, jangan lupa selalu cuci tangan memakai sabun, dan jangan lupa selalu pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum.